Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-321. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tambak Wedi menggeram melihat serangan yang hampir menahan pasukannya. Karena itu, maka tiba-tiba ia berteriak, "Jangan bodoh, kita harus menyergap mereka secepat-cepatnya untuk menghentikan perbuatan licik ini." Kemudian Ki Tambak Wedi pun mengangkat tangannya. Ketika ia mengayunkan tangannya itu ke depan, disusul oleh beberapa orang pemimpin kelompok dan beberapa orang yang menjadi penghubung antara induk pasukan dan sayap-sayapnya. Maka pasukan itu pun kemudian segera berderap dengan cepatnya maju menyerang lawannya. Yang maju paling depan adalah induk pasukan. Kemudian kedua sayapnya pun segera menyusul. Bahkan beberapa orang dari mereka, terlebih-lebih adalah orang-orang Ki Petusuro, segera berteriak sekeras-kerasnya untuk meledakkan gairah mereka menggetarkan senjata masing-masing. Samekto pun kemudian menyadari bahwa ia harus dapat mengimbangi arus pasukan lawan. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan pasukannya. Sekali lagi ia memberikan beberapa peringatan, kemudian menunggu anak panah yang tersisa. Setelah sebagian terbesar dari mereka telah melepaskan hampir seluruh anak panah, maka seperti Ki Tambak Wedi yang langsung memimpin pasukannya, Samekto pun segera mematu barisannya untuk menyongsong lawan. Mereka yang semula berada di depan dengan busur dan anak panah telah menyilangkan busur-busur mereka di punggung dan memutar endong mereka. Kini di tangan mereka telah tergenggam pedang dan dengan segera mereka pun menempatkan diri di kelompok masing-masing. Kedua pasukan yang maju itu bagaikan arus yang berlawanan. Sebentar kemudian, kedua arus yang deras itu pun berbenturan di antara sorak-sorai dan teriakan-teriakan yang kasar, dibarengi oleh umpatan-umpatan yang sangat liar. Dalam waktu yang sekejap, maka ujung-ujung senjata telah mulai berbicara yang bernasib malang. Pada benturan pertama sama sekali tidak berhasil mengelakkan dirinya dari dorongan senjata lawan. Demikian ia terjatuh, maka kaki-kaki yang bersimpang siur tanpa menghiraukannya lagi telah menginjak-injak tubuh yang tergolek di tanah. Betapapun ia berteriak-teriak, bukan saja kaki lawan, tetapi kadang-kadang kaki-kaki kawannya. Tetapi kawan-kawannya itu pun tidak akan sempat menolongnya, karena mereka harus pula memperhatikan setiap ujung senjata lawan yang mengarah ke dadanya. Dalam hiruk-pikuk perang itu, beberapa orang berusaha untuk menemukan lawan-lawannya yang seimbang agar mereka tidak menimbulkan korban terlampau banyak di antara orang-orangnya. Sambil melindungi dirinya dari sergapan-sergapan yang tiba-tiba, Honggopati dan Diposongo yang sudah terlanjur ikut terlibat di dalam perang yang membakar tanah perdikan Menoreh itu
segera berusaha menemukan lawan-lawan yang telah ditentukan bagi mereka. Ternyata bahwa pekerjaan itu tidak terlampau sulit, karena si Danti dan Argojoyo pun segera mencari lawan-lawan mereka sebelum mereka membuat terlalu banyak korban. Dalam pertempuran itu, Honggopati akhirnya bertemu dengan si Danti dan Diposongo harus bertempur melawan Argojoyo. Sedang Wrahasta dan Kerti masing-masing tetap memegang pimpinan sayap-sayap pasukan mereka. Tetapi seperti yang pernah terjadi sebelumnya, baik si Danti maupun Argojoyo tidak segera dapat mengatasi lawan-lawan mereka, apalagi di dalam hiruk-pikuk peperangan. Kadang-kadang seorang pengawal tanpa disangka-sangka langsung menyerang salah seorang dari mereka, sehingga perhatian mereka itu pun terganggu karenanya. Di pusat gelar, Ki Tambak-Wedi telah mulai memutar senjatanya. Setiap sentuhan akan berarti maut. Bahkan bukan saja senjatanya yang seakan-akan menyebar nafas kematian, tetapi tangan kirinya, kakinya, bahkan hampir seluruh tubuhnya, lutut dan sikunya pun ikut pula membunuh atau setidak-tidaknya melumpuhkan pengawal-pengawal tanah perdikan menoreh yang berani mendekatinya. Di ujung gelar lawan, gembala tua itu melihat seseorang mendesak maju diikuti oleh pasukannya. Dengan segera ia mengenal bahwa orang itu adalah Ki Tambak-Wedi. "Apa boleh buat?" berkata gembala itu di dalam hatinya. "Tidak ada pilihan lain, apalagi kalau Ki Tambak-Wedi ini telah sampai ke puncaknya, sehingga benar-benar harus dihentikan." Dengan demikian, maka tanpa ragu-ragu lagi, gembala tua itu pun segera berusaha menyongsong Ki Tambak-Wedi yang sedang mengamuk bagaikan harimau kelaparan. "Mana Argopati, hei? Mana Argopati?" Iblis tua itu berteriak-teriak, tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Dalam keremangan cahaya bintang-bintang di langit, matanya yang tajam menangkap bayangan seseorang yang berada di atas punggung kuda dikawal oleh beberapa orang bersenjata lengkap. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Hei, siapa yang berada di belakang barisan ini? Hei, siapa?" Ki Tambak-Wedi berhenti sebentar, kemudian katanya, "Kau pasti Argopati. Kau pasti Argopati yang sudah hampir mati. Dengan putus asa kau bawa pasukanmu membunuh diri bersama-sama. Bagus, bagus. Mari aku tolong kau." Suaranya menggelepar di dalam hiruk-pikuknya pertempuran, seperti suara iblis yang menggema di sela-sela deru angin pusaran. Setiap hati mereka yang mendengar suara itu menggelepar di dalam dada. Suara itu bagaikan duri yang langsung menusuk sampai ke pusat jantung. Mengerikan. Ki Argopati yang tidak terlampau dekat dengan garis pertempuran tidak dapat menangkap kata-kata Ki Tambak-Wedi dengan jelas. Tetapi ia merasakan bahwa kata-kata itu pasti berisi lontaran penghinaan. Karena itu, tanpa disadarinya, tombaknya tergerak dan ujungnya merunduk ke depan. "Ayah tetap di sini bersamaku," desis Pandanwangi yang melihat gelagat getar di dada ayahnya. Ki Argopati menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Tambak-Wedi berteriak lagi, "Hei, kenapa kau tidak membuat gelar gedung minep saja, supaya kau dapat bersembunyi di dalam gelar? Kenapa kau datang dengan gelar terbuka, tetapi kau berada jauh-jauh di belakang?
Ki Arkopati masih belum mendengar suara itu dengan jelas, tetapi terdengar giginya gemeretak. "Baik, baik," berkata Ki Tambak Wedi kemudian. "Kalau kau tidak mau maju, akulah yang akan datang kepadamu." Ternyata Ki Tambak Wedi tidak hanya sekedar berteriak-teriak, agaknya ia ingin benar-benar mendekati Ki Arkopati. Sehingga karena itu, maka segera ia mencoba menyibakkan lawan dengan memutar senjatanya. Para pengawal menoreh benar-benar menjadi ngeri melihat tandang iblis dari lereng Merapi itu. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah membuka sebuah jalur jalan yang akan dapat dilalui oleh Ki Tambak Wedi. Meskipun para pengawal itu tidak berarti membiarkannya lewat tanpa menyerangnya dari segala arah. Namun agaknya beberapa pengawal khusus Ki Tambak Wedi pun tahu benar akan tugasnya itu, sehingga langkah Ki Tambak Wedi itu menjadi semakin lancar. Namun tiba-tiba langkah iblis itu pun terhenti. Tiba-tiba saja di hadapannya, di jalur jalan yang telah tersibak itu, berdiri seseorang dengan tenangnya memandangnya. Sejenak Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Namun betapapun suramnya malam, ia segera dapat mengenal orang yang berdiri di hadapannya itu. Hanya beberapa langkah. Tiba-tiba pula Ki Tambak Wedi menggeram sambil mengumpat. "Setan alas, kau ada di sini pula!" Orang itu maju selangkah. Sekali-kali ia menyapu hiruk-pikuk peperangan di seputarnya. "Kelakuanmu telah sampai ke ujung yang paling memuakkan aku," jawabnya. "Karena itu, sebaiknya kau mengakhirinya, Ki Tambak Wedi. Jika demikian, maka tidak saja di atas tanah perdikan ini, tetapi kita akan menemukan kedamaian di sebagian besar dari seluruh tanah ini." "Jangan menggurui aku, setan tua. Sebaiknya kau tidak ikut mencampuri persoalan keluarga ini. Kau telah memaksa si Danti untuk mengkhianati ayahnya. Arkopati bukan ayahnya." Seperti keheranan merambat di hati orang tua itu, namun ia tidak sempat memikirkannya. Perang menjadi semakin lama menjadi semakin ganas, dan korban telah berjatuhan di sekitarnya. Karena itu, maka gembala tua itu pun segera mengurai senjatanya yang dibelitkannya di lambungnya. "Aku tidak akan bermain-main lagi. Aku akan mempergunakan senjataku." Ki Tambak Wedi menatap ujung cambuk itu sejenak. Ia sadar bahwa cambuk ini bukan sekedar cambuk seorang gembala. Sekali-kali ia menangkap kilatan pantulan cahaya bintang dari bintik-bintik di juntai cambuk yang panjang itu. Dan bintik-bintik yang berkilat-kilat itu telah membuat dadanya berdebar-debar. Kini Ki Tambak Wedi merasa bahwa agaknya peperangan ini memang merupakan puncak dari segala-galanya. Kehadiran orang tua bercambuk itu berada di luar perhitungannya sama sekali. Selama ini ia memang mencemaskannya. Setiap kali pasukannya selalu digemparkan oleh orang-orang bercambuk. Tetapi selama ini orang-orang bercambuk itu tidak memberinya keyakinan bahwa orang bercambuk yang inilah yang hadir di peperangan. Bahkan di dalam pertempuran yang terakhir, pada saat pasukannya memecah regol pertahanan terakhir Ki Arkopati, sama sekali tidak ada kesan bahwa orang ini ada di antara pasukan Ki Arkopati. Seperti ingatan tentang Ki Petusuro telah membayang di kepalanya pada saat orang tua itu terluka.
ia melawan Pandan Wangi yang kemudian dibantu oleh seorang anak muda. Orang ini bersenjata cambuk. Namun senjata cambuk itu kemudian menjadi kabur oleh peristiwa-peristiwa berikutnya. Hampir setiap orang dari pengawal berkuda yang berkeliaran di malam hari bersenjatakan cambuk. Kemudian dua orang prajurit yang ada di dalam pasukan Argopati yang bertempur melawan Sidanti dan Argojoyo pun bersenjata cambuk. Tetapi kini ia bertemu dengan orang yang sebenarnya. Orang yang sebenarnya disebutnya orang bercambuk. Karena itu, Ki Tambak Wedi tidak lagi dapat mengangkat wajahnya sambil berkata, "Kalian sedang membunuh diri." Tidak, orang bercambuk ini tidak sedang membunuh dirinya bersama Ki Argopati. Sejenak mereka masih saling berdiam diri dalam hiruk pikuknya peperangan. Namun sejenak kemudian Ki Tambak Wedi berkata, "Apa boleh buat? Aku tidak menganggapmu musuh sampai ujung kemampuan dalam peperangan yang dahsyat ini. Kau tidak mempunyai kepentingan langsung dengan aku. Tetapi sejak aku berada di Tambak Wedi, bahkan sejak Sidanti berada di Sangkal Putung, kau selalu mengganggu aku dan muridku. Aku kira kini sudah saatnya pula aku menghindarkan diriku dari gangguanmu." Kita berpendapat sama. Aku dan kau menganggap bahwa saatnya memang sudah tiba. Kau menganggap bahwa aku harus lenyap agar kau tidak selalu dikejar-kejar oleh gangguanku seperti yang terjadi selama ini. Sedang aku menganggap bahwa kelakuanmu benar-benar telah berlebih-lebihan. Dengan demikian, kita sudah berkeputusan bahwa kita akan mempertaruhkan nyawa kita kali ini. Aku tidak akan ingkar. Kau jangan lari lagi seperti di Tambak Wedi. Kau mempunyai pintu sandi yang dapat kau pakai untuk menghindarkan diri. Tetapi sebaiknya sekarang tidak. Ki Tambak Wedi tidak menjawab, tetapi tatapan matanya seakan-akan telah membara. Setapak ia maju, senjatanya di tangannya telah mulai bergetar. Gembala tua itu pun menyadari bahwa Ki Tambak Wedi kali ini pasti akan berusaha membunuhnya. Sehingga karena itu, ia pun harus sangat berhati-hati. Pertempuran di sekitar keduanya menjadi semakin lama semakin sengit. Satu dua di antara mereka ada juga yang berusaha menyerang kedua orang tua itu. Tetapi serangan-serangan yang demikian tidak akan banyak berarti, apalagi di sekeliling mereka berdiri kedua belah pihak. Kedua orang itu berkisar selangkah, kemudian masing-masing mempersiapkan diri untuk mulai dengan sebuah tarian maut. Sejenak kemudian, maka perkelahian yang dahsyat itu pun mulailah. Keduanya adalah orang-orang yang mempunyai tingkat ilmu yang tinggi, yang hampir mencapai kesempurnaan. Senjata mereka pun merupakan senjata-senjata yang khusus, yang memiliki kelebihan tiada taranya di tangan pemiliknya masing-masing. Begitu perkelahian itu dimulai, maka meledaklah suara cambuk gembala tua itu, dan ledakan ini benar-benar telah mengejutkan seisi medan. Selama ini mereka telah sering mendengar ledakan-ledakan cambuk di peperangan, atau dalam perjalanan sebagian dari mereka yang ikut dalam pasukan berkuda. Tetapi mereka belum pernah mendengar cambuk yang meledak sedemikian dahsyatnya. Dan seterusnya, cambuk itu meledak dan meledak lagi, setiap kali menyambar lawannya yang dengan sikapnya berloncatan menghindarinya. Namun kemudian seperti tatip menyusup di sela-sela ujung cambuk itu,
langsung menyerang dada. Demikianlah, dalam pertempuran yang dahsyat itu, keduanya berloncatan saling menyerang dan menghindar. Semakin lama semakin cepat. Kedahsyatan perkelahian di antara keduanya telah menyibakkan peperangan di sekitarnya. Para pengawal dan orang-orang di Tambak Wedi yang lagi sibuk mempertahankan hidup masing-masing masih juga sempat mengagumi apa yang telah terjadi. Perkelahian yang hampir-hampir tidak dapat mereka mengerti. Ternyata gembala tua itu tidak kalah dahsyatnya dari Ki Argopati. Perlawanannya terhadap Ki Tambak Wedi benar-benar telah mendebarkan jantung, bahkan jantung Ki Tambak Wedi sendiri. Gembala tua yang kadang-kadang senang berkelakar itu kini mengerutkan keningnya. Dengan tajam ia mengikuti setiap gerak lawan. Kedua ujung senjata Ki Tambak Wedi yang mengerikan dan serangan-serangan yang cepat seperti tatit harus dilayaninya dengan sepenuh kemampuannya, sehingga setiap kali cambuknya harus meledak-ledak tidak henti-hentinya. Pada saat gembala tua itu bertempur melawan Ki Tambak Wedi, maka kedua anak-anaknya mengikutinya dengan seksama. Tetapi mereka percaya bahwa gurunya akan dapat menyelesaikan tugasnya. Setidak-tidaknya ia dapat menjaga dirinya dan bertempur sepanjang kemampuan lawannya. Karena itu, segera mereka pun menyadari akan tugasnya. Mereka berdua harus menemukan Ki Petusuro dan berusaha melawannya. Dengan demikian maka keduanya meninggalkan arena yang dahsyat itu, menyusup di dalam arena peperangan yang luas untuk menemukan lawan yang telah ditentukan untuk mereka. Sementara itu, Ki Petusuro berkelahi dengan kasarnya, seakan-akan ia menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan ada seorang lawan pun yang dapat mengimbanginya. Seperti Ki Tambak Wedi, ia menyangka bahwa Ki Argopati masih belum dapat turun ke medan, dan seperti Ki Tambak Wedi pula, ia menyangka bahwa para pengawal itu sedang membunuh diri karena putus asa. Tetapi terasa dadanya berdebar-debar pula ketika ia mendengar suara ledakan cambuk beruntun tanpa ada henti-hentinya. Suara cambuk itu seakan-akan menggelegar di dalam dadanya, mengguncang jantung. Siapakah orang itu? Desisnya di dalam hati. Apakah Ki Tambak Wedi sedang tidur dan tidak sempat membungkam suara cambuk yang memekakkan telinga itu? Namun suara cambuk itu masih juga terdengar sekali lagi dan sekali lagi. Persetan, desis Ki Petusuro. Mungkin akulah yang nanti akan menghentikannya, tetapi kini lebih baik menyelesaikan kelinci-kelinci bodoh ini. Begitu menyenangkan, seperti menebas batang ilalang. Ki Petusuro tersenyum. Sepasang senjatanya pun kemudian berputar menyambar-nyambar. Senjata Ki Petusuro benar-benar telah menimbulkan kengerian pada para pengawal yang bertempur di sekitarnya. Setiap sepasang senjata itu menyentuh lawan, maka senjata lawan itu hampir bisa dipastikan terlempar dari tangan. Nasibnya kemudian pun sudah dapat dibayangkan tanpa senjata di medan perang yang riuh itu. Meskipun demikian,
Para pengawal tanah perdikan menoreh yang telah bertekad untuk merebut tanahnya kembali sama sekali tidak menghindar. Mereka sadar bahwa kematian adalah akibat yang mungkin akan terjadi. Tetapi harga tanahnya tidak ada ubahnya dengan harga nyawanya. Demikianlah, maka mereka telah mencoba untuk mengurung Ki Petusuro dalam sebuah arena yang sempit. Sedang para pengawal yang lain mencoba menarik batas dengan keributan pertempuran di sekitarnya. Namun usaha itu tidak pernah dapat berhasil karena anak buah Ki Petusuro menyadari apa yang akan terjadi atas pemimpinnya itu. Karena itu, setiap kali lingkaran itu selalu dapat dipecahkan. Bahkan semakin lama, Ki Petusuro dan orang-orangnya semakin mendesak maju masuk ke dalam garis benturan antara kedua pasukan itu. Orang-orang menoreh berhasil menahan gerak maju Ki Tambakwedi, berkata Ki Petusuro di dalam hatinya. Tetapi tidak bagi Ki Petusuro, tidak ada kekuatan yang dapat melawan Ki Petusuro. Dan Ki Petusuro pun menjadi semakin ganas bersama beberapa orang anak buahnya yang terpercaya. Dengan demikian maka arena di seputarnya pun menjadi sangat menarik perhatian. Sehingga kedua gembala muda yang bernama Gupito dan Kupolo pun akhirnya berhasil menemukannya. Di situ, desis Kupolo. Lihat, bukankah yang berputaran itu sepasang senjatanya? Gupito mengerutkan keningnya. Mereka pun segera berlompatan mendekat ketika mereka melihat seorang pengawal terlempar sambil berlumuran darah. Cepat! Geram Kupolo. Kepuasan itu harus segera dihentikan. Beberapa orang korban akan berjatuhan lagi tanpa ampun. Gupito tidak menjawab, tetapi matanya lah yang memancarkan kemarahan yang menyala di dadanya. Ia tidak dapat membiarkan para pengawal itu jatuh tersungkur, kemudian yang lain terlempar untuk tidak pernah bangun kembali. Apalagi tindakan-tindakan anak buah Ki Petusuro yang melampaui sikap wajar di peperangan. Mereka sengaja berbuat demikian untuk menakut-nakuti lawan, berkata Gupito di dalam hatinya. Kesan-kesan yang mengerikan itu akan membuat setiap hati menjadi kecut. Dengan demikian maka keduanya pun segera bergeser semakin mendekat. Kupolo yang agaknya tidak dapat menahan diri lagi segera meloncat di hadapan orang tua itu sambil berteriak. Cukup! Kau jangan berbuat gila! Aku sudah menjadi muak! Ki Petusuro mengerutkan keningnya. Kemudian dengan kasar ia bertanya, siapa kau? Apakah kau akan melawan aku atau akan membunuh diri? Aku memang akan membunuh, tetapi bukan diriku sendiri. Aku akan membunuhmu. Ki Petusuro mengerutkan keningnya, namun kemudian terdengar suara tertawanya. Jangan mimpi anak muda, kau lihat berapa banyak korban yang telah jatuh di sekitarku. Aku percaya, aku telah melihatnya, jawab Kupolo. Tetapi korban berikutnya adalah kau sendiri. Persetan! Ki Petusuro menjadi semakin marah. Ia tidak menjawab lagi. Sepasang senjatanya segera berputar menyerang Kupolo dengan sangat tiba-tiba. Kupolo terkejut mengalami serangan yang begitu cepatnya mengarah ke kepalanya. Dengan demikian maka ia pun segera meloncat surut. Tetapi arena tidak begitu luas. Di sekitarnya telah terjadi pertempuran yang seru pula, sehingga ia tidak leluasa mengambil jarak dari lawannya. Namun dalam kesulitan itu, sebuah ledakan cambuk telah memekakkan telinga.
hampir saja ujung juntai cambuk yang panjang itu melingkar di leher Ki Petusuro. Namun ketangkasannya telah melepaskannya dari sambaran ujung cambuk itu. Setan! Orang tua itu mengumpat. Ini dilihatnya Kupolo telah siap menyerangnya pula dengan cambuknya. Sekilas Ki Petusuro melihat kilatan yang melingkar di beberapa bagian dari juntai cambuk itu. Semacam karah yang tajam yang akan mampu mengelupas kulitnya apabila ujung cambuk itu berhasil menyentuhnya. Selain Kupolo yang gemuk itu, seorang anak muda yang lain yang pertama-tama menyerangnya dengan cambuknya telah pula siap melontarkan serangan-serangan berikutnya, dan anak itu ternyata telah pernah dikenalnya. Ki Petusuro menggeram. Dipandanginya kedua anak-anak muda itu berganti-ganti. Kemantapan tatapan mata keduanya telah membuat hati Ki Petusuro menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak akan dapat tinggal diam. Keduanya itu harus dilawannya dan dibinasakannya. Karena itu, maka sejenak kemudian Ki Petusuro segera melibat keduanya dalam pertempuran. Ki Petusuro ternyata tidak menunggu kedua anak-anak muda itu menyerangnya lebih dahulu. Tetapi dengan tangkasnya, ia meloncat sambil memutar sepasang senjatanya. Tetapi baik Kupito maupun Kupolo telah siap pula menghadapi segala kemungkinan. Sehingga karena itu, maka mereka pun segera dapat menanggapi serangan-serangan Ki Petusuro yang datang sedahsyat angin prahara. Demikianlah, medan pertempuran itu semakin lama menjadi semakin ribut. Masing-masing telah menemukan lawannya. Tidak saja para pemimpin, tetapi setiap orang di dalam masing-masing pasukan yang bertempur itu sedang memeras tenaganya. Si Danti yang bertempur melawan Honggopati harus memeras segenap kemampuannya apabila ia ingin menundukkan lawannya. Tetapi lawannya pun telah berusaha sekuat-kuat tenaganya pula untuk mempertahankan dirinya. Bahkan Honggopati pun berusaha untuk dapat mengalahkan si Danti pula. Demikian pula Argojoyo dengan tombak pendeknya. Agaknya ia sama sekali tidak berpengharapan untuk dapat mengalahkan Diposongo. Tetapi ia yakin bahwa ia akan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan ia berpengharapan bahwa ia akan dapat menyimpan tenaga lebih lama dari lawannya. Tetapi Argojoyo adalah seorang yang keras hati. Bagaimanapun juga dihadapinya lawannya dengan dada tengadah. Apabila ia sudah mulai menggerakkan senjatanya, maka ia tidak akan memperhitungkan lagi kemungkinan apapun yang dapat terjadi atas dirinya. Meskipun demikian, ia tidak segera kehilangan akal menghadapi kesulitan. Dalam hiruk-pikuk pertempuran itu, Prahasta agaknya masih belum dapat melupakan kawan-kawannya yang telah terbunuh di dalam tugasnya selagi mereka mendahului pasukan induk membungkam gardu-gardu. Apalagi ketika ternyata korban itu tidak menghasilkan penyelesaian tugas seperti yang diharapkan, karena ternyata bahwa Ki Tambakwedi masih sempat mengetahui kedatangan pasukan Menoreh, meskipun dengan tergesa-gesa mereka harus menyiapkan diri. Setiap orang harus mendapat ganti 10 nyawa. Geramnya tidak henti-hentinya, dan raksasa itu pun kemudian mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi sudah barang tentu bahwa lawannya tidak akan tinggal diam dan membiarkan diri mereka terbunuh. Betapapun juga mereka pasti akan mengadakan perlawanan sekuat-kuat tenaga.
Apalagi Wrahasta tidak terlalu banyak memiliki kelebihan dari lawan-lawannya. Orang-orang Ki Beto Suro yang puas yang menjadi marah melihat sikapnya segera berusaha menghancurkannya pula. Tetapi Wrahasta tidak mempedulikannya. Diayunkannya senjatanya ke segenap penjuru. Ia kehilangan pengamatan yang mantap atas lawan-lawannya karena kemarahan yang meluap-luap di dalam dadanya. Dengan demikian ia tidak dengan pasti melawan seorang demi seorang. Dilawannya siapapun yang dilihatnya, dan perlawanan yang demikian justru berbahaya bagi diri Wrahasta sendiri. Honggopati sempat melihat sekilas cara bertempur raksasa yang sedang dipenuhi oleh berbagai macam kekecewaan, kemarahan, dan bermacam-macam perasaan bercampur baur di dalam hatinya. Tetapi ia tidak sempat berbuat apapun karena tekanan Sidanti yang tidak dapat dielakkannya. Sidanti yang marah itu pun menyerang lawannya tanpa memberinya kesempatan untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya. Namun demikian Honggopati sempat pula menjadi cemas melihat sikap Wrahasta. Di sayap lain, Kerti bertempur dengan cermatnya sambil membimbing pasukannya. Ia berusaha setapak demi setapak untuk mendesak maju, bukan sekedar dirinya sendiri, tetapi seluruh sayap yang dipimpinnya. Tetapi itu bukan pekerjaan yang mudah dapat dilakukan. Meskipun pasukan Ki Tambak Wedi dipersiapkan dengan tergesa-gesa, namun pada dasarnya pasukan itu cukup kuat, apalagi karena masih saja ada kelompok-kelompok kecil yang mengalir dan menggabungkan diri ke dalam hiruk-pikuknya peperangan. Dipo Songo masih saja berkelahi dengan gigihnya. Ia mencoba untuk tetap dapat memberikan tekanan-tekanan kepada lawannya, meskipun ada saat-saat terjadi sebaliknya. Satu demi satu korban berjatuhan di kedua belah pihak. Di antara dentang senjata beradu, terdengarlah pekik kesakitan dan rintih yang memelas. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang sempat mendapat pertolongan, karena setiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Justru persoalan hidup dan mati, bukan sekedar hidup dan mati bagi diri sendiri, tetapi hidup dan mati bagi seluruh pasukan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.